Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin untuk off cam karena kualitas sinyal di tempat saya nanti kalau pakai on cam biasanya itu suaranya hilang. Jadi kita mulai dari ini dulu. Ya, jadi kebijakan paliatif itu suatu pendekatan dalam perawatan kesehatan untuk improvement quality of life. Jadi saya lupa dari tahun berapa saya dapat mata kuliah paliatif. Tapi kalau nggak salah itu saya sama Pak Eko dulu di tahun 2015 kalau nggak salah pelatihan di Rumah Sakit Ukurejo terkait dengan ini ya palliative care. Jadi eh, eh palliative care bukan bukan dengan Pak Eko, saya dengan Bu Umi Setio ya. Bu Umi Setio waktu itu masih kuliah, dia masih mahasiswa. Kemudian karena waktu itu yang mengadakan adalah MKEP Undip. Nah, saya alumni pertama sehingga diundang ikut seminar tentang paliatif sehingga saya yang punya sertifikat paliatif sama beberapa orang ya. Tapi karena beberapa orang itu dia bukan orang medical bedah sehingga nggak diizinkan untuk ngajar. Jadi kata kunci kualitas hidup itu yang kemudian jadi penelitian saya sampai 2023. Jadi mungkin hampir 8 tahun, 8 tahun meneliti tentang kualitas hidup. Jadi mulai menemukan berbagai apa ya berbagai hal gitu ya, yang terkait dengan kualitas hidup. Jadi pasien penyakit kronis terminal itu kualitas hidupnya itu ternyata ada beberapa yang terganggu, ada beberapa yang sama sekali nggak terpengaruh karena mereka memang sudah memiliki life concept yang bagus ya. Artinya memang mereka sudah bahasa Inggrisnya adalah die with dignity, meninggal dengan bermartabat, atau mereka memang sudah prepare untuk meninggal atau mereka sudah siap. Jadi ada beberapa orang itu yang memang belum siap untuk meninggal, tapi ada beberapa orang yang memang dia sudah ready ya. Nah, orang-orang yang sudah ready ini kualitas hidupnya cenderung bagus. Kalau orang-orang yang sudah ready itu apa ya? Problemnya itu ya hanya ke masalah penyakit ya, nggak ada masalah-masalah lain. Tapi kalau yang belum ready itu wah, emosional sama psikonya lumayan ya, karena mereka akan reject the reality di beranggapan bahwa sakitnya karena diguna-guna lah, sakitnya karena kiriman lah, macam-macam gitu. Padahal salah satu faktor yang selama ini justru memperburuk kondisi penyakit adalah stres. Jadi orang dengan sakit apapun kalau dia stres, kemudian stres itu akan menyebabkan gula darah naik. Dan gula darah itu justru akan semakin memperparah kondisi. Jadi orang infeksi misalkan, orang infeksi kok stres, maka gula darahnya naik, maka eh, proses penyembuhan infeksi justru akan jadi makin melambat. Sehingga bagaimana stabilisasi kadar glukosa itu penting untuk semua kondisi, tidak hanya pada pasien DM. Ya, tidak hanya pada pasien DM. Bagaimana kalau pasien stroke itu kok kemudian gula darahnya naik, ya otomatis kita akan tahu bahwa aliran darahnya akan ikut melambat. Karena kekentalan darah meningkat, otomatis kelancaran dari arus transportnya hemoglobin dan macam-macam itu akan mengalami rintangan ya, karena salurannya atau alirannya itu kan mengalami keterlambatan ya. Jadi stres itu bisa berefek kemana-mana ya. Saya kayaknya pernah cerita tentang teman saya yang security-nya Transmart Studio, Eko Transmart Studio. Eh, Mall Transmartnya serondol. Ya, dia mantan kepala security, kemudian divonis gagal ginjal kronik, cuci darahnya di Rumah Sakit Ungaran sama Rumah Sakit Gensaras, tapi sekarang sudah meninggal. Meninggal kalau nggak salah 2018. Ya, saya lupa 2018 atau 2019 gitu meninggal. Tapi kalau kalau seingat saya, karena saya waktu itu adalah saya
jadi narasumber di SMA itu adalah 2019, sementara saya ketemu sama saudaranya itu yang mengatakan bahwa meninggalnya sekitar 1 tahun sebelum ketemu saya, berarti kan sekitar 2018 meninggalnya. Jadi orang ini meninggal karena dia mengalami masalah fisik. Jadi waktu itu dia mengalami kecanduan alkoholnya membuat dia terkena hipertensi. Hipertensi itu kemudian ternyata tidak terkendali, kemudian menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjalnya kemudian diperparah oleh kondisi stres. Ya, sampai kemudian dia plus itu masih dalam kondisi tertekan secara fisik maupun emosional. Jadi ini masih asumsi saya, artinya saya belum memiliki data akurat, tetapi bahwa orang-orang dengan gagal ginjal itu akan mengalami penurunan kemampuan seksual. Kayaknya itu yang menjadi salah satu faktor pemicu, ya pemicu perangnya dia dengan istrinya kalau nggak salah itu. Jadi hubungan suami istrinya menjadi nggak harmonis karena si suami mengalami penurunan kemampuan, sementara si istri masih muda sehingga masih butuh untuk dipuaskan dan macam-macam, sehingga akhirnya terjadi masalah dan kemudian sampai pasien meninggal itu salah satu masalah itu belum teratasi. Itu waktu saya masih awal-awal dia sering konsultasi sama saya masih bisa memberikan dukungan ya. Tetapi ketika kemudian kita lost kontak ya karena mungkin dia HP-nya dijual untuk biaya cuci darah dan macam-macam sehingga saya nggak bisa ngubungi, ya tahu-tahu dapat info meninggal itu. Kemudian beberapa prinsip utama dari kebijakan paliatif salah satunya adalah mengurangi penderitaan. Jadi yang dikurangi itu adalah gejala sama penderitaan fisik. Ya, misalkan apa nyeri, sesak nafas, mual muntah dan lain-lain. Itu ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama adalah perawatan medis yang tepat, yang kedua adalah penggunaan obat yang sesuai. Perawatan medis yang tepat ini artinya bahwa apakah perlu misalkan kanker itu dilakukan radioterapi misalkan, apakah perlu kemoterapi, apakah perlu imunoterapi misalkan, itu namanya perawatan medis yang tepat. Karena kita nggak tahu. Yang paling tahu adalah dokter penanggung jawab pasien bahwa oh kalau pasien kondisinya begini dengan kadarnya sekian itu dia paling tepat adalah dilakukan tindakan ini. Misalkan. Jadi kalau kondisinya ini yang paling sering temui adalah gagal jantung, kemudian gagal ginjal, kanker ya ada 3 itu yang paling sering ditemui terkait dengan hal ini dan itu memang harus mendapatkan perawatan medis yang gagal jantung misalnya. Apakah memang perlu pasang ring atau enggak? Kemudian perlu dengan pengobatan atau tidak? Nah itu namanya pengobatan medis atau perawatan medis yang tepat. Jadi kalau obat-obat tertentu itu terserang kayak kemarin saya menjelaskan tentang seksis bahwa ada obat namanya meropenem misalkan apakah perlu diberi meropenem atau enggak misalkan itu namanya perawatan medis yang tepat. Jadi kalau pemberian obatnya nggak sesuai nanti dikhawatirkan Ini kan yang gue beli. Mbak Sintika minta tolong di mute dulu. Sintika apa Sindika ini? Mbak Sintika ya. Jadi obat-obatan yang kurang sesuai itu justru malah kontraproduktif ya. Kontraproduktif itu seperti apa sih? Kontraproduktif itu misalkan obat itu kemudian meninggalkan residu yang kemudian harus di-clearance oleh ginjal sehingga justru pengobatan itu malah justru memperparah kondisi ginjal. Yang ketiga adalah dukungan psikososial. Selain perawatan fisik, kebijakan paliatif juga memberikan dukungan emosional dan psikologis pada pasien dan keluarganya. Ini kegiatannya ada konseling. Apa yang dikonselingkan ya sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Pasien keluhan kedua saya adalah pasien dengan CA mamai yang sudah diangkat kedua payudaranya stadium 4. Tetapi terakhir ini dia laporan hasil pemeriksaan apa sih? Kalau kanker saya lupa namanya, tetapi itu sudah hilang semua gitu. Sampai dokternya juga shock, loh kok bisa ya? Gitu. Jadi pertama kali dia konsultasi dengan saya waktu itu hanya menekankan untuk happiness, ya. Kamu jaga agar kamu tetap happy, tetap bahagia. Karena kalau kamu semakin sadness, maka penyakitmu akan seperti mendapatkan dukungan. Jadi sadness itu
kalau untuk orang-orang yang sakit, artinya kalau misalkan kita meratapi sakitnya, kemudian kita apalagi tambah kata-kata, wah kok rasanya nggak enak ya, wah kok tubuh bahasanya, itu hati-hati akan menjadi reality, ya. Sehingga kalau kita menjadi orang yang sakit, diupayakan untuk kalimat yang keluar pun tetap harus positif, ya. Saya nggak tahu itu masuk teorinya hipnosis, self talk, sugesti, afirmasi atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi efek dari kata-kata itu memang luar biasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sakit dan kemudian ditambahi dengan kalimat, iya ini kok rasanya tambah nggak enak, itu kok, jadi gini, otak itu ternyata dia tidak bisa mengenal kata-kata negatif. Ya, dia nggak bisa mengenal kata-kata negatif. Jadi misalkan kita bercanda nih, kamu kok gendutan gitu kan, itu hati-hati. Jadi terkadang bahaya bahwa apa yang kita ucapkan, otak itu nggak mengenal kata bercanda. Ya. Jadi si bercanda-bercandanya yang lagi viral di TikTok itu kalau otak nggak mengenal itu, ya. Jadi sebercanda apapun kita upayakan untuk contoh sederhananya misalkan gini. Ada orang yang sebenarnya sehat. Jadi ini saya dulu lupa, risetnya siapa saya lupa. Ada orang sehat. Jadi namanya sosial eksperimen, ya. Sosial eksperimennya adalah orang sehat ini ketemu sama pelaku pertama itu diomongin, kok kamu wajahnya pucat ya, gitu kan. Sama pelaku kedua diomongin lagi, kamu kok kayaknya sakit ya. Sama pelaku ketiga diomongin, kamu kok kayaknya putet ya. Kamu kok kayaknya gak enak badan. Sekitar ada 7 orang lah yang ngomong. Bahayanya orang yang tadinya sehat ini kemudian beneran sakit. Karena dia mendapatkan ucapan negatif dari 7 orang. Ya. Dan 7 orang ini secara otoritas dia kasih power. Sehingga akhirnya ya dia jadi beneran sakit. Artinya gini, bahwa di dukungan emosional sama psikologis itu kita jangan sampai memberikan kalimat-kalimat yang justru bisa memperparah kondisi pasien, ya. Artinya memperparah itu gimana sih? Artinya memperparah itu misalkan terkadang bahwa kita perlu jujur tidak sih sama pasien. Jadi kalau di teorinya etika etika mungkin nanti sudah diajarkan sama Bu Devi di salah satu teori etika itu ada yang namanya kejujuran. Tapi apakah kita harus jujur banget sama pasien? Pak, kalau saya belajar dari beberapa pelajaran, misalkan kanker itu kemarin ada yang meninggal loh Pak. Saya pernah ini ngomong tapi sebenarnya ke omongan yang menurut saya sesali. Jadi waktu itu saya punya teman SMP, saudara saya juga. Dia waktu itu mengalami tumor otak. Kemudian berdasarkan riset, tingkat keberhasilan dari operasi tumor otak itu hanya sekitar 45%. Sehingga potensi untuk gagalnya sekitar 55%. Dan saya ngomong, ini kalau gagal ya kemungkinannya mati. Jadi pagi hari, bukan pagi ya, sore hari saya dikabari, esoknya itu saya dikabari dia sudah meninggal karena habis operasi eh, kraniotomi pengangkatan tumor dan gagal, ya. Artinya bahwa karena tadi presentasi keberhasilannya 45%. Nah, apakah ini perlu disampaikan sama pasien? Ini yang perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati. Ya, karena kalau kita jujur, ya orang kesehatan kalau terlalu jujur bahayanya kayak tadi, ya. Itu malah justru memperburuk kondisi, tapi kalau kita nggak jujur kita akan melanggar etika. Maka saran saya adalah gunakan kalimat-kalimat yang wise, ya gunakan kalimat-kalimat yang bijak sehingga ya kita nggak jadi Tuhan, ya kita kemudian akan mengatakan bahwa ya semoga ada keajaiban nanti Allah bisa menyembuhkan, misalkan seperti itu. Nah itu jauh lebih wise. Tapi kalau kita kemudian risetnya itu 45% loh, ya keberhasilannya misalkan seperti itu akan sangat menakutkan, ya. Dan itu kemarin yang dialami oleh Bu Eko, ya. Bu Eko itu sampai memotivasi beberapa teman yang memiliki batu empedu untuk operasi, tetapi yang dimotivasi namanya operasi ya siapa yang nggak deg-degan. Sekelas Pak Eko juga tetap deg-degan karena Pak Eko itu pernah operasi tonsilitis, ya. Jadi Pak Eko tuh operasi tonsilitis, anaknya saya lupa operasi apa. Jadi ceritanya Pak Eko sama anaknya itu operasi bareng, ya. Dan kemudian nah itu saya pernah merasa bersalah sama Pak Eko karena waktu itu saya yang menemani. Jadi Pak Eko waktu itu pengen makan mie kopiok. Mie kopiok itu kalau nggak salah micinya terlalu banyak apa-apa gitu dan kemudian ternyata tonsilitisnya melepuh. Jadi dia sampai demam dan macam-macam. Itu saya sempat merasa bersalah. Jadi
kayak saya nih yang jadi penyebab sakitnya Pak Eko, tapi kan bukan saya sih sebenarnya, cuman kan ada yang namanya manusia kan merasa. Kemudian pengambilan keputusan bersama. Jadi di kebijakan paliatif itu pasien dan keluarga diberikan informasi yang jujur, transparan tentang kondisi kesehatan pasien. Nah ini loh, informasi jujur transparan ini yang tadi saya sampaikan. Masa sih kalau misalkan ada orang dengan kanker stadium 4 kemudian peluang hidupnya sekitar 30%, masa sih mau kita jujurkan? Ini yang kalau versi saya kok masih agak jadi pertimbangan etika ya. Misal gini lah, Bapak Ibu punya pasien, pasiennya itu mengalami efusi pleura misalkan. Kemudian saturasinya sudah turun ya. Misalkan sudah mencapai 75%. Masa sih kita ngomong biasanya pasien yang saturasinya sudah turun seperti ini progresif itu biasanya meninggal. Masa mau jujur seperti itu kan kalau saya kok agak bertentangan ya sama etika. Jadi ada saatnya kita ngomong jujur, tapi ada saatnya kita ngomong wise ya, ngomong yang bijaksana ya. Kalau kita jujur loh, kalanya orang kalau kemudian wah, sudah mengalami efek pleura, kemudian ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang kemudian semakin membuat keluarganya khawatir itu enggak hanya kalau pasiennya mungkin pasien nggak sadar ya. Dulu di ICU-nya Muardi itu pasien efusi pleura itu nggak sadar ya. Nah itu keluarganya mungkin yang nanti malah jujur kalau kita ngasih penjelasan malah bukan terlalu jujur, artinya kita terlalu jujur sama terlalu transparan. Biasanya itu Pak efusi pleura itu tingkat keberhasilannya untuk sembuh itu cuma 30% misalkan. Wah, horor sekali. Seandainya saya jadi keluarganya ya malah bukannya saya happy malah tambah deg-degan gitu ya. Jadi jujur itu perlu, cuman kadang kalanya bahwa ada kalanya untuk kita tahan untuk nggak disampaikan. Ya. Kemudian mereka juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan perawatan termasuk eh, pilihan perawatan lanjutan atau penolakan perawatan agresif. Hah? Bentar, ini saya kelempar karena saya atau masalah di mana ya? Kok tiba-tiba kayak disconnect ya? Ini kedengaran nggak Mas Uci? Suara saya? Suaranya kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran ya? Bentar, ini masalah apa ya? Bentar. Ya. Sambil tak cas HP saya. Jangan-jangan takutnya kalau baterainya terlalu low, kemudian nanti masalah. Ya ini yang saya khawatirkan. Jadi kenapa kadang saya harus off cam itu ya salah satunya gitu. Potensi untuk terlempar itu gede. Jadi tadi sampai sini pengambilan keputusan bersama. Jadi untung saya hafal ya. Karena saya pernah itu terlempar sampai 30 menit baru baru sadar. Jadi kalau ini tadi enggak nyampe 2 menit sadar kalau kelempar. Gak enak kalau nggak sadar sudah ngomong 30 menit ternyata kelempar itu enggak enak. Jadi itu yang oke kita lanjutkan yang perencanaan ya atau advance care planning. Jadi untuk di start planning yang advance, jadi di start planning itu kan ada dua ya, di start planning yang standar sama di start planning yang advance. Kalau di start planning standar itu ya
pasien dijelasin tentang obat, pasien dijelasin tentang nutrisi, pasien dijelasin tentang kapan harus kontrol dan macam-macam itu standar. Tapi kalau yang namanya advance itu artinya bahwa nanti mau ada home care enggak? Gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti pasien ada program terapinya harus menghubungi siapa, kemudian ada yang perlu disetujui atau enggak dan macam-macam itu apa ya? Butuh pernyataan tertulis ya, makanya kemarin yang ditanyakan oleh Mas Puji itu terkait dengan pernyataan tertulis informed consent. Jadi kalau kita sudah punya informed consent itu ada persetujuan dari orang lain itu aman. Ya meskipun saya nggak belajar tentang hukum kesehatan, tetapi kan secara basic S2 manajemen keperawatan itu pasti belajar tentang hukum kesehatan. Cuman mereka nggak mendetil ya. Jadi di advance itu artinya gini bahwa perawatan yang diberikan itu sesuai sama keinginan pasien. Jadi kayak kemarin kasusnya Mas Puji itu kan ada pasien dengan CA mamai dan kemudian harus minta untuk dilakukan operasinya harus Mas Puji yang melakukan. Nah, itu kan sesuai sama keinginan pasien dan pasiennya mau inform consent. Nah, itu sudah aman. Artinya bahwa secara hukum kalau misalkan suatu saat ada yang mempermasalahkan, maka kita bisa menggunakan di Undang-Undang Kesehatan 36 2009 ada salah satu pasal yang menyatakan dalam situasi darurat itu perawat boleh melakukan sesuatu di luar kewenangan. Misal gini lah, kondisinya lagi di hutan nih, saya lagi naik Gunung Lawu misalkan. Kemudian salah satu teman saya mengalami gagal nafas. Satu-satunya upaya penyelapan adalah krikotriodotomi misalkan. Meskipun saya bukan SP medical, apakah tidak boleh melakukan ya? Pasti boleh. Jadi kalau kita ngomongin tentang life saving, penyelamatan nyawa, ya nggak masalah. Jadi artinya harusnya kan yang melakukan seperti itu kan medical Buddha Pak. Harusnya itu kan Pak Karno tuh yang melakukan. Iya itu kalau di kampus. Tapi kalau situasinya lagi naik gunung karena kebetulan saya yang perawat ya saya take nggak masalah. Jadi ada satu kondisi di mana kita diperkenankan kok secara hukum, secara legalitas untuk melakukan tindakan di luar kompetensi selama tujuannya adalah life saving, penyelamatan nyawa. Yang nggak boleh kalau tujuannya adalah ekonomi. Artinya sebenarnya dia boleh, jadi dia dirujuk ke dokter tapi ternyata apa ya? Dia dirujuk ke dokter, pilih, tetapi kemudian kita bujuk untuk kita, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita sudah bujuk untuk ke dokter atau ke rumah sakit, dia tetap pengen ke kita nggak masalah. Ya. Kemudian tim, Pak Domingos Guterres minta tolong di mute dulu. Di gambar mute, Pak. Terlempar lagi kah, Pak Imron? Iya, Mbak, keluar. Lempar lagi ya Mbak.
ada dokter, perawat, kemudian pekerja sosial, ahli spiritual, sama profesional kesehatan lainnya. Ini kalau melihat ini kok kayaknya berarti Pak Ustadz itu boleh ya jadi timnya paliatif gitu ya. Jadi ini ada dua versi. Ya, artinya Pak Ustadz itu dilibatkan ke sini atau banyak perawat itu yang sekarang juga secara pengetahuan spiritualnya tinggi juga. Jadi mereka bisa itu jadi ahli spiritual. Kemudian kebijakan paliatif ini tidak hanya untuk pasien yang menghadapi akhir hidup, tapi juga untuk pada pasien dengan penyakit serius atau kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang. Ya, jadi targetnya itu memang yang bolak-balik kalau mata kuliahnya keperawatan paliatif itu quality of life. Ya, jadi kata-katanya adalah di quality of life sama therapeutic communication, ya, komunikasi terapeutik. Makanya nanti di mata kuliahnya ini ada yang namanya improving quality of life. Makanya nanti ujian praktiknya itu adalah pengukuran kualitas hidup, kemudian praktik komunikasi terapeutik. Satu lagi itu yang Bugaleh apa ya? Manajemen nyeri kalau nggak salah. Sama satu lagi nanti biar dipilihkan sama Bu Devi sama Bugaleh. Jadi kalau nggak salah ada 4 prasat nanti yang akan diujikan. Kemudian ini kebijakan Kemenkes tentang perawatan paliatif ini Kemenkes apa permen ini saya nanti tak cek lagi ya. 812 Menkes SK 7 2007. Ya, ini dasar kebijakannya adalah peningkatan kasus penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada pasien dewasa maupun anak. Ini sama ya. Jadi kebijakan perawatan paliatif itu adalah 812 Menkes SK 7 2007 yang termasuk ada stroke, kemudian ada HIV AIDS, kanker, fibrosis sistik, gagal jantung, ya. Tapi yang paling sering saya angkat itu adalah kanker, kemudian gagal ginjal sama head failure, ya. Yang paling sering saya angkat, yang paling sayang saya teliti. Saya jarang angkat yang itu sistik fibrosis itu saya belum, makanya saya jarang nyinggung itu. Karena kalau bukan penelitiannya biasanya cuman dari baca buku kemudian saya gunakan untuk ngajar itu nggak maksimal. Karena kalau cuma baca buku itu artinya kita nggak punya data lapangan. Tapi kalau sudah riset itu data lapangan. Itu enak ngomong. Nah ternyata Kemenkes ya, keputusan Menteri Kesehatan 812 bahwa perawatan paliatif pendekatannya betul untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya. Ya, kemudian pelaksananya tadi sudah tentukan di atas, tempat melakukan perawatannya ada di rumah sakit, puskesmas, rumah singgah, sama rumah pasien. Nah, rumah pasien itu berarti kan di home care. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang buka home care, tambah satu kompetensi bisa itu. Ya nanti perawatan paliatif. Kemudian pendekatan, nah ini sama tadi sudah diulas di atas. Tapi ini menurut WHO ya. Jadi pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dewasa maupun anak-anak dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Ini menurut WHO, memang harus dibacakan. Ini sumbernya dari Rumah Sakit Sarjito, Jogja. Kemudian tantangan. Jadi tantangannya itu adalah kalau versi saya itu adalah kompetensi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa manajemen nyeri itu gampang, saya sebagai peneliti nyeri dari tahun 2006 itu manajemen nyeri luar biasa angel ya. Buku manajemen nyeri itu tetap halannya sekitar 500 halaman, 560 halaman. Dan itu kalau dikupas satu-satu itu akan ketemu. Bagaimana analgetik narkotik itu digunakan untuk mereduksi nyeri. Kemudian analgetik narkotik itu boleh digunakan protokolnya seperti apa itu bisa sampai sekitar 50-an halaman hanya mengulas itu. Jadi artinya bahwa ketika bahwa bolehkah narkotik itu digunakan untuk anti nyeri? Boleh. Di Undang-Undangnya 35 2009 tentang narkotika itu disebutkan bahwa untuk terapi boleh. Kemudian kebijakan paliatif yang lain itu dituangkan di kalau ini surat keputusan Menteri Kesehatan SK Menkes 604
tahunnya bulannya bulan 9, berarti September ya. Kemudian 812 tadi sama. Nah, itu ngomong tentang tata kerja organisasi perawatan paliatif yang artinya itu harus terdiri dari beberapa profesi ya. Jadi memang tidak mungkin kalau hanya perawat yang nanganin paliatif, tapi memang harus melibatkan beberapa profesi. Kemudian pentingnya perawatan paliatif di Indonesia, pelayanan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Dan ini saya harus cerita ya, cerita pengalaman karena emang ini sesuatu yang saya shock mendengarnya. Jadi waktu itu adalah saya lagi uji di Rumah Sakit Ungaran, kebetulan yang saya uji adalah orang-orang jalur khusus sama seperti Bapak Ibu, perawat tetapi yang dia lagi ngambil studi lanjut gitu ya. Dan ini sama nih, kemudian ujiannya adalah keperawatan dasar. Tapi salah satu teruji itu adalah VCT, konselornya HIV/AIDS. Jadi dia menemukan satu fakta menarik tentang dia menyebutnya sebagai modern slavery atau perbudakan modern. Jadi ceritanya waktu itu pasiennya itu adalah cowok, ganteng kayak opa-opa Korea gitu, tapi dia jadi simpanan gadun. Gadun itu artinya berarti bapak-bapak yang membiayai si cowok ini. Persepsi saya hanya satu yang pakai persepsi, tapi ternyata di faktanya ternyata enggak. Ya, dia dipakai lebih dari satu orang sampai akhirnya kemudian dia mendapatkan HIV/AIDS itu dan kemudian konseling ke mahasiswa saya tersebut ya, namanya Bu Isri. Nah, selama konseling itu si pemuda itu kemudian bercerita bahwa ke depan itu penyakit ini bisa mulai fenomenanya bisa mulai ini kalau saya riset sebenarnya nggak masalah, cuman kok saya agak ngeri-ngeri juga ya. Ngerinya karena gini, urusannya sama dunia gelap ya. Jadi ketika saya meneliti kanker itu aman ya, meneliti tentang eh, darah tinggi apalagi itu sangat aman, meneliti tentang diabetes sangat aman. Tapi kalau meneliti tentang HIV/AIDS itu agak-agak rentan ya. Kalau dulu aman karena ada Komisi Pemberantasan AIDS ya, KPAI. Sekarang itu KPAI kan sudah dihapus sama Presiden Jokowi. Jadi kalau saya ngangkat ini kok nggak ada backingnya ya, nggak ada backupnya. Kalau dulu kan aman ya, pengen gerak ke sana kemari itu masih aman. Artinya gini, ketika ngangkat tentang HIV/AIDS misalkan gitu ya, karena memang ternyata di apa di masalah yang paling tinggi problemnya itu memang di HIV/AIDS. Kalau kanker itu problem yang dihadapi itu kan cenderung self personal, ya. Artinya orang itu. Jadi misalkan eh, saya waktu itu kan punya tiga evidence base ya. Evidence base pertama adalah pasien dengan eh, hepatoma. Hepatoma ini ada dua pasiennya. Pasien kedua adalah dengan CA rongga mulut. Pasien ketiga adalah dengan CA mamai. CA mamai ini ternyata ada 5 pasien. Jadi Anda bisa membayangkan ketika saya evidence base dengan 3 kasus, itu pasien kelolaannya bisa sampai 9. 8 sampai 9. Jadi artinya setiap kita mengelola satu evidence hanya untuk ngomong tentang kualitas hidup itu evidence base itu ketika dikembangkan bisa menjadi beberapa pasien dan mendapatkan satu data yang luar biasa. Ya salah satu data yang paling mengejutkan yang bikin saya shock salah satunya justru kalau kanker nggak terlalu mengejutkan. Yang paling mengejutkan ya tadi yang HIV/AIDS. Jadi waktu saya meneliti tentang HIV/AIDS itu kemudian saya dapat informasi dari Bu Isri Rumah Sakit Ungaran ini satu fakta tentang si cowok yang tadi jadi simpanan itu saya dulu nggak pernah berpikir ya bahwa ada yang namanya cowok disimpan sama laki-laki. Tapi setelah itu saya kan jadi dapat data, kok ngeri gitu ya. Jadi dia menyebutnya sebagai modern slavery atau perbudakan modern. Jadi ternyata ada satu fenomena yang terjadi di sekitar kita tentang modern slavery. Jadi modern slavery itu ya tadi si cowok itu dia dipelihara oleh gadun. Nah, si gadun itu akan memperlakukan si cowok itu ya mirip anjing. Ya, bahasa bahasa kami itu namanya mirip anjing. Kenapa kok mirip anjing? Ya artinya dia disuruh apapun harus mau. Nah, itu yang menurut saya agak luar biasa. Jadi kalau kita akan melakukan dukungan spiritual, psikososial sama orang-orang
dengan penyakit seperti ini kok agak luar biasa berat ya. Kalau saya sih, dalam sudut pandang saya masih lebih gampang yang saya ngatasi kanker sama penyakit-penyakit lain sampai stroke tadi. Tetapi kalau yang ngadepin HIV/AIDS, terus terang jujur saya agak berat ya. Jujurnya agak berat. Kalau yang hepatoma itu apa masih hepatoma itu cuma terjadi pembesaran hepar dan kemudian eh, perutnya kan jadi buncit, buncitnya jadi nggak buncit kayak orang yang kebanyakan lemak itu enggak. Jadi buncitnya itu memang aneh ya. Nah itu eh, masih agak masih agak ringan dibandingkan yang ngatasin HIV/AIDS gitu ya. Hepatoma itu kan paling dia ada di situ tapi ke kita masih aman. Tapi kalau yang HIV/AIDS ini yang luar biasa sekali gitu ya. Dan untuk menghindari ini, menghindari gangguan psikososial sama spiritual pasien itu yang HIV/AIDS kayaknya kok kalau saya kok angkat tangan. Artinya secara kompetensi nggak berani ya, secara kompetensi ya. Artinya bukan secara mental tapi secara kompetensi. Karena memang terlalu berat. Kemudian jenis perawatan itu ada asuhan keperawatan, ada dukungan psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kemudian ada untuk keluarga itu persiapan dan dukungan selama masa duka cita. Dukungan selama masa duka cita ini juga nggak gampang. Saya punya teman, tadi jam 9, itu dia, sebenarnya semalam sih, semalam bapaknya meninggal. Kemudian kami tadi, saya sama Pak Wahid, berinisiatif untuk memberikan dukungan duka cita. Tapi dukungan duka cita itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Artinya kita, misalkan ada orang yang lagi kehilangan orang tuanya, kemudian kita ngomongkan, oh diikhlaskan ya, wah, nggak semudah itu ya. Artinya kalau kita ikhlas kehilangan orang yang sangat berjasa di hidupnya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Saya waktu kehilangan mertua itu mensupport istri itu dari perjalanannya dari rumah. Saya supportnya dari rumah. Pokoknya nanti sampai sana jangan nangis, sampai sana jangan nangis, sampai sana jangan nangis. Ngomongnya gampang. Begitu sampai, begitu saya sama istri sampai ke rumah mertua, kemudian anak saya dipegang sama saudara saya yang lain, istri saya langsung pingsan. Padahal dari awal nih pembekalannya tentang kesiapan menghadapi masa duka cita itu dari awal. Bayangkan kalau misalkan rumah saya itu kan Gunung Pati ya. Gunung Pati sampai Tuntang itu sekitar 1 jam lah, 60 menit. Ngomongnya 60 menit nih, nanti di sana tenang ya, nanti di sana. Bahkan kakak ipar saya itu ada yang langsung pingsan. Ya inilah beratnya yang namanya dukungan selama masa duka cita. Jadi kalau memberikan dukungan masa duka cita itu yang paling berat itu adalah accept the reality, ya menerima realita bahwa memang bapak mertua saya sudah meninggal. Kalau saya kan karena mungkin bukan bapak kandung, mungkin masih bisa menerima realita. Tetapi istri, karena itu bapak kandungnya, itu menerimanya luar biasa berat. Jadi ini yang paling, pelajaran yang paling berat menurut saya adalah ini, ya. Di mata kuliah paliatif yang paling berat ini. Yang kedua tadi, kalau penyakit adalah HIV/AIDS itu berat. Jadi kalau misalkan suatu saat ada yang pengen neliti, wah saya tak meneliti HIV/AIDS, monggo. Tetapi saran saya jangan ambil yang berat-berat, ambil yang ringan-ringan. Kayak Mas Puji nih, misalkan nanti suatu saat ambil skripsi, ambil aja perawatan luka, gitu kan. Artinya sesuai dengan yang biasa dikerjakan, gitu ya. Artinya sesuai dengan yang sudah biasa dihadapi itu nanti skripsinya enak. Saya dulu punya mahasiswa bimbingan namanya Mas Eeng dari Rumah Sakit Ambarawa. Dia neliti tentang perawatan luka. Jadi perawat di ruang bedah neliti tentang perawatan luka. Nah, itu enak. Itu aja kepondal-pondal. Padahal sudah bertahun-tahun di ruang bedah. Nah artinya gini, kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ingin neliti, saran saya adalah sing wis biasa dihadapi aja. Nanti kami bantu metodologi penelitiannya. Jadi kami pembimbing akan membantu terkait dengan metodologi penelitiannya, ngambilnya bagaimana, sampelnya bagaimana, ngolah datanya bagaimana, dan macam-macam. Kemudian ini tugas penting tim medis. Kenapa kok kita perawat itu penting? Karena memiliki kontak lama dengan pasien, kemudian memiliki kesempatan untuk mengetahui pasien lebih dalam, membantu mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien. Nah ini membantu mengurangi rasa nyeri itu juga nggak gampang. Ini biasanya bisa jawab ibu-ibu nanti ya. Bahwa dulu saya berpikir bahwa kalau orang menikah itu tidak akan mengalami yang namanya PMS, ya premenstrual syndrome.
Tetapi faktanya saya masih punya beberapa teman yang sudah menikah dan masih tetap PMS, artinya masih mengalami nyeri menstruasi. Nah, itu artinya bahwa nyeri itu apa ya, subjektif ya. Kalau menurut saya subjektif. Jadi artinya bahwa nggak bisa tuh kalau kemudian harus diatasi dengan cara-cara yang non farmakologis. Tetap penggunaan farmakologi itu tetap penting. Cuman untuk menjaga agar ginjal sehat kan sekarang yang dikembangkan adalah obat-obat fitofarmaka ya, obat-obat yang berbahan alami sehingga yang berpunya potensi untuk merusak ginjal itu akan turun. Tapi ada tapi lagi. Jadi saya menemukan satu fakta yang luar biasa. Ini kemarin disupport sama teman-teman yang memang mereka kerjanya di bagian HD. Ada hubungan antara kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal. Ya, artinya saya tidak menyebutkan merek, saya juga tidak melarang untuk konsumsi itu. Cuman ada hubungan yang sangat kuat, sangat erat dengan nilai kolerasi yang sangat tinggi antara konsumsi minuman berenergi. Memang saya nggak boleh nyebut merek ya. Saya sebenarnya menyebut merek ya boleh-boleh aja sih. Ada Krating Bank, kemudian ada Extajo, sah-sah aja disebut karena ini mata kuliah. Mata kuliah itu kan tidak mengandung muatan hukum. Kecuali kalau saya ngomongnya di podcastnya Deddy Corbuzier itu baru saya bisa dituntut gitu ya. Tapi ternyata ada hubungan konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronik. Jadi kan kalau misalkan saya diminta untuk kampanye kan nanti seolah-olah saya jadi kayak berlawanan nih sama perusahaan-perusahaan yang menjual minuman berenergi gitu ya. Pasti nanti akan malah di-endorse gitu kan. Pak, nanti tak biayai penelitiannya gitu. Wah, itu malah yang kadang beban mentalnya seorang peneliti itu di situ. Makanya kadang kalau hal-hal yang terlalu sensitif saya nggak berani publish. Ya salah satunya untuk menjaga tadi. Kalau terlalu riskan dan tetapi kalau kita tidak menyebut merek aman sih. Tidak menyebut merek itu aman. Karena di situ bahwa kalau orang sudah terlanjur gagal ginjal kronis, kok jangankan kok membantu mengurangi nyeri, karena nyerinya pasti luar biasa, ya. Karena mereka mengalami kesulitan BAK, kemudian penyakit-penyakit lain yang nyerinya luar biasa. Kemudian tahun 2007 ya, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian di 2019 ini Singapura sama Indonesia mengadakan kerjasama terkait dengan penata laksanaan paliatif. Nah, ini yang mungkin penting untuk dipelajari untuk saat ini adalah manajemen nyeri ya. Jadi Bapak Ibu selain belajar tentang efek kehilangan menurut Kubler-Ross yang 5 tahap itu, yang dimulai dari denial, anger, kemudian bargaining depression sampai ke acceptance, juga harus belajar tentang manajemen nyeri ya. Nanti manajemen nyeri yang akan ngajari adalah Bu Galih ya. Dulu sempat bahwa di tim paliatif itu nggak ada SPKMB-nya. Saya yang protes waktu itu. Karena saya bisa aja sih ngajari manajemen nyeri, tetapi jauh lebih wise kalau yang ngajarin manajemen nyeri adalah orang-orang SPKMB. Ya, orang-orang yang memang jurusannya adalah medical bedah. Meskipun saya dulu 8 tahun jadi dosen medical bedah, tetapi begitu saya S2 saya manajemen ya ada yang medical bedah mending yang medical bedah gitu. Saya nggak mau jadi orang tipikal yang all in one. Artinya saya bisa ngajar semua, nggak mau. Jadi lebih baik yang sekiranya terlalu jauh mending berikan saja ke ahlinya. Karena sudah ada hadisnya soalnya. Sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Jadi daripada ngajar aja hancur, ya lebih baik serahkan sama yang memang expertise. Cuman sekedar manajemen nyeri. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bukunya manajemen nyeri 500 halaman, manajemen nyeri luar biasa. Ya, artinya itu butuh pelatihan yang enggak gampang ya. Kemudian tadi ada yang namanya komunikasi terapeutik ya. Kemudian ini slide terakhir. Pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira hambatan dalam perawatan paliatif apa? Hambatan penerapan atau pelaksanaan perawatan paliatif di Indonesia kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Keluarga. Keluarga gimana? Mbak Putri? Kalau keluarga masih belum terima gitu loh, Pak.
kadang masih denial dengan keadaan mungkin orang tua yang sudah sepuh gitu. Nah, Hmm. itu hambatan-hambatan yang terjadi sih di lapangan. Oke, terus yang lain. Keluarga yang kurang kooperatif, Pak. Contoh kemarin ada pasien kena tumor, malah dibawa ke dukun tuh gimana itu, Pak? Wah, itu. eh jadi gini, mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya saya orang yang belajar tentang metafisik juga. Memang ada beberapa penyakit itu yang diganggu oleh metafisik, tetapi nggak semua. Ya nggak semua. Artinya nggak semua penyakit. Kalau misalkan tumor pasti disebabkan oleh sihir, itu nggak semua. Tapi artinya memang ada salah satu ciri khas bahwa penyakit itu gangguannya meta atau gangguan eh, itu adalah secara medis, begitu dilakukan pemeriksaan diagnostik dan macam-macam semuanya normal. Itu biasanya ciri khasnya. Artinya kalau secara medis masih ketemu itu berarti enggak. Tapi kalau jadi misalkan gini, tumor itu yang sering membuat atau jadi indikator itu sel apa? Kalau CD4 itu kan kalau nggak salah HIV/AIDS ya. Kalau tumor itu apa ya? Jadi kalau dia meningkat itu berarti ada yang tahu nggak? Karsinogenik kalau nggak salah. Apa? Satu-satu, Mbak Ika apa, Mbak? CA125 mungkin. CA125 itu Iya. itu CA varium. itu misalkan gini, itu indikasinya gimana? Kalau misalkan oh ini berarti masuk ke kategori Cina, ini kategori ganas, gimana? Cara membedakan secara pemeriksaan diagnostik. Ya dicekkan itu biasanya kalau dokternya Pak, dokter obstinnya dicek CA125 itu penanda tumor. Naik apa enggak gitu atau ada apa enggak? Iya, kalau naik itu nanti ganas gitu biasanya Pak. Oh gitu, kalau naik ganas, kemudian kalau enggak? Ya curiganya. Oh Cina. Oke, yang lain ada yang punya pengalaman? Patologi anatomi. Gimana? Kalau patologi anatomi gimana? Biopsi. Biopsi, kemudian hasilnya? Hasilnya apa? Soalnya gini, saya pernah memeriksakan daging untuk di patologi anatomi, tapi saya nggak tahu cara bacanya. Yang ganas gimana, yang Cina gimana gitu. Nanti dokter PA-nya Pak yang menentukan dari kesimpulan pemeriksaan jaringannya. Pengalamannya yang pernah nemu tulisannya gimana, Bu? Yang ganas gimana tulisannya? Karsinoma biasanya. Oh, kalau ganas itu karsinoma ya. Kalau yang Cina? Adenoma. Oh, adenoma itu masuk kategori Cina ya. Oke. Itu berarti kan salah satu faktor penghambat pelaksanaan paliatif. Ya, tadi keluarga. Ada satu yang selama ini menurut saya mungkin Bapak Ibu jarang nyorot. Budgeting. Ya, penganggaran. Jadi kita punya program sebagus apapun, tapi ternyata kemudian tidak dianggarkan, ya kayaknya kok peluang untuk terlaksananya rendah. Ya. Ini sering terjadi, ya. Teman-teman Kaprodi di Ngudual itu kadang juga sering mengeluh begitu. Mereka diminta untuk mengadakan sebuah event, tetapi anggarannya terbatas, misalkan atau kurang. Kenapa kok bisa terbatas? Ya karena mereka harus membagi beberapa kegiatan. Dan kegiatan itu kalau saya ngasih kebijakan ke Pak Karno sama Bu Unum itu biasanya begini, kalau nggak terlalu ngefek ke akreditasi nggak usah gitu kalau saya. Makanya kan mereka ayam. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan itu tidak terlalu ngefek ke akreditasi, kita nggak usah. Jadi kita agak aman ketika mengelola anggaran karena kita sudah tahu skala prioritas. Jadi ketika kemarin saya sempat agak vakum itu artinya kan saya tidak terlalu aktif di prodi selama hampir setahun, itu kerasa ketimbangannya di prodi, kerasa ketika mereka harus mengambil keputusan yang kritis, ketika harus mengambil keputusan yang strategis itu karena kurang satu orang itu, tapi satu orang kalau yang memang expertise-nya memang akan ngaruh. Satu orang tapi kalau yang bukan expertise ya mungkin enggak terlalu. Jadi waktu saya agak lama itu ngaruh ya. Artinya teman-teman untuk ngambil keputusan itu ini harus gimana ya, ini harus gimana ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa jadi bisa. Jadi kalau saya hambatan pelaksanaan
perawatan paliatif salah satu nomor satunya adalah anggaran. Karena kalau nanti dia dicaskan di INAJBG atau di BPJS misalkan itu kayaknya kok nanti peluang untuk bisa terklaimkan agak rendah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini terkait dengan kebijakan paliatif. Habis ini materi akan saya bagikan ke Sipen ya nanti biar bisa dipelajari. Saya tinggal satu pertemuan. Nah, di pertemuan itu nanti saya kirimkan sekalian contohnya bahwa Bapak Ibu nanti akan persiapan untuk ujian praktik. Jadi saya pengennya bahwa ujian praktik itu mulai minggu depan sudah bisa ya. Kita akan ujian praktik. Tapi hari ini saya kirimkan dulu. Nanti kalau misalkan memang mau diskusikan boleh. Artinya ntar tak kirimkan dulu ya. Biar kita punya materi untuk tak kirimkan ke Mbak Widya dulu. Pak, kalau ujian praktek itu dalam bentuk bagaimana ya untuk materi ini? Sebentar, tak kirimi dulu. Tak kirimi dulu nanti biar kita ada bahan. Coba Mbak Widya yang saya kirim dibuka dulu, Mbak. Siap, Pak. Ini mumpung waktunya agak panjang, kita bisa menjelaskan ujian praktik. Sudah dikirim ke grup, Pak. Ya, coba di teman-teman biar bisa ngeliat dulu. Sudah dibaca Bapak Ibu? Ada yang belum dipahami? Oke, saya jelaskan aturan main ujiannya. Jadi di ujian ini nanti modelnya adalah berpasangan. Satu orang akan jadi perawat. Silakan baca itu yang ada di FACT itu. Jadi Bapak Ibu tanya itu. Bertanyanya tinggal baca aja. Tinggal baca di FACT itu. Jadi misalkan gini, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Nanti kan di situ ada poin itu. Jadi kalau dia jawabnya A, B, C, D, E misalkan gitu, itu nanti ada poinnya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah setelah bertanya, kemudian orangnya jawab ngasal, tugas Bapak Ibu adalah menyimpulkan skornya berapa. Kemudian nanti diakumulasi. Akumulasi skor itu kemudian akan menjelaskan tingkat kualitas hidup dia di mana. Nah, itu yang nanti ujiannya praktiknya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu berpasangan boleh bergantian. Artinya boleh bergantian itu bisa saja bahwa resiprokal misalkan itu Pak Kristomi sama Mbak Ika gitu ya. Jadi Pak Kristomi tanya sama Mbak Ika tanya sama Pak Kris. Bisa juga pasiennya satu, Pak Kristomi jadi pasien, tapi nanti terakhir baru Pak Kristomi tanya sama siapa itu boleh. Jadi artinya yang dimaksud yang penting ini adalah ujian berpasangan. Jadi satu jadi perawat, satunya jadi pasien. Dan kemudian ujian dilaksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu nanti bisa milih ketika kapan sih waktu yang nggak ada. Jadi kalau saya dulu ya yang semester kemarin yang RPL angkatan pertama itu saya ujiannya adalah hari Sabtu sama Minggu ya karena kan dan hari Minggu itu kan Bapak Ibu kalau misalkan ujian paling maksimal itu 10 menit. Pak, tapi saya pengen pergi ya lah ujian 10 menit pergi lungo nggak apa-apa. Jadi artinya ketika ujian hari Minggu itu kan paling 10 menit. Bahkan ada yang posisinya itu ujian itu dia bawa HP 2. Jadi dia minjem HP istrinya, FACT-nya itu ditaruh di HP istrinya, kemudian dia bertanya posisinya itu lagi di taman. Oke, kalau nggak saya nggak masalah. Jadi ujiannya itu ini yang saya sering sebut sebagai pembelajaran modern. Ya, Bapak Ibu bisa di mana aja silahkan kita ujian praktik, tapi nanti apa yang harus ditanyakan sudah saya kirimkan. Kemudian
caranya menyimpulkan nanti juga di situ juga ada. Jadi tugas Bapak itu nanti sesuai urutan aja. Jadi perkenalan, kemudian mengenalkan diri, kemudian mulai bertanya itu sebanyak itu. Kemudian setelah itu selesai kemudian menyampaikan, ini setelah saya kaji, Bapak Ibu ternyata nilainya adalah sekian-sekian. Kesimpulannya Bapak Ibu kualitas hidupnya begini, gitu. Selesai. Jadi modelnya dialog, dan dialog itu kalau estimasi waktu sih sekitar 10-15 menit. Agak lama ya, paling 15 menit. Dan itu nilainya skornya tinggi. Artinya di UAS itu sangat membantu. Artinya ketika Bapak Ibu nanti pas jawab soal multiple choice agak ngeblank misalkan, itu akan terbantu oleh ujian praktik. Ya, selama ini makanya banyak nilai KMA itu bisa bagus ya karena terbantu oleh ujian praktik. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Berarti ini di video ya Pak ya? Buatan video Pak langsung. Kan untuk sebagai buktinya gitu, Bapak Buatan, aja jadi gini, melakukan. misalkan kita kayak gini. Kita kayak gini kan. Nah, terus kita ya, jadi kan saya ngawasi. Jadi pas jenengan saling bertanya itu kan saya ngawasi, nanti saya kasih masukan. Kan bisa nih. Video call gitu ya Pak sama Bapak? Bukan video call ya, kayak gini loh, pakai Zoom atau pakai Google Meet. Pakai Zoom gitu Pak ya, ketemu Ya, semuanya nanti. ketemu semua. Makanya kalau bisa ini kan jumlahnya sekitar 69. Itu diasumsikan kalau genap itu kan berarti kita pakainya 72 misalkan. Nah, 72 itu kalau dibagi 3 ketemu berapa misalkan gitu. Jadi nanti dalam satu sesi, jadi dibaginya jadi 3 sesi. Jadi nanti misalkan nomor 1 sampai berapa itu yang hari apa, jam berapa. Nanti yang sesi 2 misalkan. Jadi misalkan Sabtu pagi misalkan atau Sabtu sore atau Minggu pagi atau Minggu sore gitu. Itu nanti sesuai sesi. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan milih sesinya masing-masing. Saya kayaknya ada acaranya Minggu pagi ya berarti ujiannya Minggu yang siang. Gambarannya seperti itu. Jadi nanti bisa milih waktu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, ini kan ujiannya cuma tanya jawab gitu ya Pak berarti? Betul, cuma tanya jawab. Ini berarti satu orang menanyakan 26 pertanyaan ini Pak? Betul. Semuanya ditanyakan? Semua ditanyakan. Terus kalau untuk jawabannya Pak bebas sesuai? Bebas. Oh, bebas, seperti sakarep itu. yang jawab. Oh, nggih, berarti yang memberikan nilainya Bapak nggih? Boten toh, yang nanya toh, Mbak. Terus untuk scoringnya gimana Pak? Di Atau situ di nanti ada. checklist aja? Di situ ada nanti skornya. Di FACT itu kan sudah ada. Kalau sering itu nilainya 5 atau berapa, itu kan tergantung dia favorable atau unfavorable. Jadi kalau misalkan pertanyaan positif itu kan kalau sering dia misalkan gini, apakah Bapak sering merasa sedih? Itu kan berarti namanya unfavorable. Itu berarti kalau dia jawab sering kan nilainya jelek, 1 misalkan. Kalau dia jawab jarang nilainya malah tinggi. Tapi kalau favorable itu misalkan gini, apakah Bapak merasa senang gitu ya. Senang itu kan berarti kan perasaan positif. Itu namanya pertanyaan favorable. Itu artinya kalau dia jawab sering, itu berarti nilainya tinggi, 5 gitu. Nanti saya ajari pas ujian nanti saya ajari caranya scoring. Oh iya Pak. Pak, untuk skor sekian sampai sekian nilainya apa gitu? Evaluasinya ada Pak? Maksudnya? Kan misalkan skor, kalau skor 1 sampai 5 dia artinya apa? 6 sampai 10 apa? 10 sampai 15. Itu nanti kita pakai cut off point, Pak. Ya? Pakai cut off point. Total soal dikalikan skor tertinggi. Jadi kalau misalkan skor tertinggi 5 kalikan 28 nanti dibagi 3. Terus iya. Nanti tinggal di rentang. Jadi rentangnya ketemunya berapa sampai berapa itu. Itu pakai cut off point. Pak, izin tanya Pak. Maksudnya evaluasi nilainya loh Pak, menjelaskan bahwa ini tingkat kualitas hidupnya apakah bagus atau enggak itu. Nah, iya, pakai cut off point tadi. Jadi misalkan gini, 28 kali 5 itu kan jatuhnya 140 ya. Kalau 140 dibagi 3 itu kan rentangnya berapa berarti? 140 bagi 3 itu kan rentang 36 lah misalkan ya, 36. Ya berarti dari 1 sampai 36 itu berarti dia rendah, 36 sampai berapa itu sedang, di atasnya 72 misalkan itu bagus. Gitu. Itu caranya cut off point. Pak, izin tanya Pak. Iya, monggo.
Kalau saya ujian prakteknya sama teman di Puskesmas bisa Kak, Pak? Bukan Boleh. ya, soalnya kan saya jauh, Pak. Boleh. Oke, Pak. Boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kemarin itu ada yang ujian nggak malah sama teman ya, malah sama istrinya yang pura-pura jadi pasien, nggak masalah. Ya. Intinya ini berpasangan. Pak kalau sendirian ya nanti jenengan mumet dhewe, takon jadi perawatnya terus jawab dhewe. Nah, khawatirnya itu. Nah, kalau berpasangan kan enggak, satu jadi perawatnya, satu jadi pasiennya, itu ya tinggal jawab. Nanti ketika kita udah praktik beneran, udah ujian praktik beneran, itu akan mulai muncul permasalahannya. Kok ini gini ya Pak, kok ini gini. Jadi enggak masalah. Nanti makanya kenapa saya harus ikut, itu ya fungsinya untuk nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, saya bisa bantu gitu. Oke, Pak. Ada lagi? Makasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Imron, saya Ima Dewi, Pak. Saya minta divalidasi nih, Pak, karena saya telat. Oh, nggih. Saya ada keterlambatan ikut. Oh iya, siakat nggih. Divalidasi. Nggih, habis ini nanti tak validasi. Nggih, siakat. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, nggih, terima kasih. Saya pikir cukup itu dulu. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada yang bingung terkait dengan ini nanti ujian praktiknya seperti apa, nanti bisa jabri ke saya. Oke, itu dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, terima kasih.